sebetulnya beritanya kita selalu defisit ya. Jadi kalau lihat ini pelan-pelan kan impor yang turun besar adalah impor barang modal. Jadi kalau impor barang modal itu, sangat tergantung ekspektasi dari pengusaha dan sampai hari ini kan belum berubah banyak ya kalau saya lihat, jadi masih akan defisit. Ya jadi perkiraannya, akan lambat itu berubahnya. Defisitnya perkiraan Bu Nina akan bertambah berapa persen kalau proyeksi Anda? Ya, jadi steady aja pada sekitar kisaran angka, defisit yang sekarang ya. Jadi yang saya maksud adalah tidak akan segera membaik jadi surplus gitu ya. Jadi, besarannya ya tetap seperti angka sekarang. Baik, lalu seperti apa data ini nantinya akan mempengaruhi optimisme dari pelaku industri dalam negeri? Ya, karena aturan-aturan yang ada kan baru diperkenalkan ya. Jadi mudah-mudahan memang, perubahannya cepat. Jadi tadi contoh yang, dilakukan di BUMN misalnya atau di perusahaan swasta sekalipun, itu kan berubahnya tidak cepat ya. Jadi kalau ada teguran dari Bapak Presiden, ya itu wajar karena memang kita perlu percepatan gitu ya. Jadi, mengubah ekspektasi dengan cepat. Nah, tapi ini tidak bisa didikte ya, pasar akan melihat, apakah memang penjualan dalam negeri tinggi gitu ya, misalnya terhadap komponen-komponen yang diimpor itu gitu kan. Kalau kita lihat barang yang turun itu impor adalah barang modal dan barang, baku ya, bahan bakunya, itu yang paling besar turun ya. Baik, masih terkait TKDN seperti yang tadi sudah Ibu mention, ini ada satu juga yang juga kemarin sempat menarik perhatian terkait pemecatan salah satu petinggi BUMN karena persentase TKDN ini. Kalau, Bu Nina melihatnya seperti apa, justru jurus-jurus pemerintah untuk menolak impor ini akhirnya mempengaruhi nilai ekspor impor kita? Ya, pertama yang paling bisa dikendalikan pemerintah BUMN ya. Jadi silahkan cek seluruh BUMN apakah sudah mematuhi TKDN ya. Pertamina hanya salah satu kan. Yang berikutnya tentu swasta yang lainnya gitu ya. Jadi kalau BUMN mestinya pemerintah bisa awasi langsung. Tapi kalau swasta kan tidak gitu ya. Swasta itu lebih kepada ekspektasi terhadap penjualan, sales. Nah, kalau belum ada perubahan banyak di sales ya belum akan mengubah bahan baku ataupun barang modal gitu. Impor terhadap barang baku atau barang modal. Baik, tapi kalau kita melihat kondisi saat ini, Bu Nina ini kan juga masih lemah begitu, belum pulih sepenuhnya karena pandemi. Lalu apakah tekanan yang diberikan pemerintah ini nantinya akan berefek baik begitu untuk neraca ekspor impor kita? Iya, kalau memang bisa menekan impor untuk barang yang bisa digantikan di dalam negeri itu bagus sekali gitu ya. Jadi yang dimaksud tadi contoh Pertamina, seandainya memang benar pipanya bisa dibuat dalam negeri dengan kualitas yang sama, kenapa nggak di dalam negeri gitu ya. Nah yang jadi persoalan adalah banyak bahan mesin-mesin kita itu memang kita nggak punya gitu ya. Jadi itu yang perlu waktu. Ya jadi kalau tadi jeda berapa lama, ya saya pikir itu 1 tahun paling nggak ya perubahan secara drastis akan terlihat. Jadi ini baru awalnya kan, ini bulan Maret itu baru tahap awal perubahan aturan, dari, peraturan pemerintah itu kan baru saja bergulir ya, jadi perlu waktu mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan untuk betul-betul realisasi, baru akhir tahun akan kelihatan angkanya. Baik, tapi perubahan peraturan ini sesignifikan apa bisa mempengaruhi data ekspor impor kita? Karena kalau kita kembalikan lagi ke dalam negeri ini kan sebenarnya kan daya beli kita juga masih belum kembali seperti sebelum Ya. pandemi. Ya, itu sebabnya tadi, faktor yang mempengaruhi penjualan di dalam negeri, retail ataupun penjualan mobil yang biasa utama dilihat, penjualan rumah, itu ekspektasi terhadap perbaikan ekonomi. Nah, kalau kita lihat perbaikannya kan memang masih belum gitu, karena kesehatannya juga angkanya belum berubah ya, berubahnya pelan-pelan, ada berubah turun gitu ya. Tapi toh belum ada program vaksinasi yang benar-benar, 1 juta per hari gitu, itu belum diumumkan oleh pemerintah.